Ya, Oke, sekarang kita lanjut ya ke bentuk penalaran yang lain. Adik, kita langsung latihan soal ya. ini dijawab Ustadz. Iya, Yang A Ustadz. oke, yang lain. Sama saya A juga. Saya juga. Ustad. Ah, Ustaz. Pak. Apa? Ada yang beda nggak? Eh, Oke, ada yang eh. Coba dibaca dulu yang teliti ya, adik. Manakah pernyataan yang pasti salah? Ah. Eh, Pak. Pak. B, yang B. Oke, ada yang B, ada yang E, Ada yang B, B. D. Eh, Ustaz. Oke. Ingat, adik-adik by text ya. Jadi jangan bawa perasaan sesuai dengan narasi yang ada di teks. Pak. Eh. Iya, Pak. 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 Oke, coba kita bahas ya. Dung, 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 dung. Oke, belimbing merupakan bahan yang kaya serat, bahan yang kaya serat dan mineral, serta dapat dikonsumsi secara langsung ataupun diolah menjadi jus. Sayangnya, mengkonsumsi belimbing secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Pada penderita ginjal, konsumsi belimbing dapat memicu komplikasi neurologis seperti kebingungan dan kejang. Untuk itu, konsumsi belimbing harus dibatasi agar terhindar dari efek sampingnya. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Yang pasti salah ya, teman-teman. Yang A coba, yang A benar apa salah, teman-teman? Ah, betul. Benar. Yang A benar, berarti jangan dipilih ya. Eh. Jadi ada yang milih yang A. Oke, yang A itu betul karena sesuai dengan pernyataan di teks ya. Hmm. Yang B coba, belimbing harus Ah, dicuci. gini. Aduh. Yang B teman-teman kita analisa yang B. Belimbing harus dicuci di bawah air mengalir untuk menghilangkan kontaminannya. Betul apa salah? Salah. Salah. Kenapa salah? Gak ada penjelasannya. Nggak ada penjelasannya. Gak ada di penjelasan. Oke, mungkin benar ya teman-teman ya. Mungkin benar. Kenapa mungkin benar? Ya karena bisa jadi benar, tetapi di teks tidak ada. Kita tandai dulu. Kemudian yang C.
Belimbing mentah mengandung asam yang tinggi yang dapat menyebabkan sakit perut. Yang C, betul apa salah? Betul. Betul, karena ada di Efek teks ya. samping. Oke, ada di teks. Berarti yang C juga jangan dipilih. Yang D coba. Dibandingkan dengan buah lain, belimbing merupakan buah yang paling banyak kandungan seratnya. Benar dia. Betul. Salah. Salah. Betul? Betul. Betul, berarti jangan dipilih. Yang E. Belimbing memberikan manfaat yang baik bagi tubuh dan tidak akan mengganggu kesehatan. Betul apa salah? Salah. Salah, Kenapa salah? karena tidak ada penjelasannya. Ada penjelasannya di teks, tetapi pernyataannya bertentangan ya enggak? Ada. Iya. Iya, Harusnya apa? Harusnya bisa mengganggu kesehatan. Harusnya bisa mengganggu kesehatan ya. Jadi pernyataan yang pasti salah adalah E. Oke, setuju ya adik-adik? Setuju. Oke. Jadi dibaca dengan teliti ya, biar kesimpulannya benar. Oke, lanjut ya. oh, sama. Apa? Apa? A. Oke. Oke, Yang lain. D, Oke, Pak. Oke, oke. Ada yang beda nggak? A. D, D. Coba dipahami teksnya ya. Dipahami soalnya. A. C. C. Oke. Kita dong. Oke, kalian fokus ke pertanyaannya. Berdasarkan informasi, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? C. Hasil kinerja pegawai. Tapi Ji itu ke. Oke, kita bahas adik-adik. Ada lagi jawabannya? Ya udah. Hasil kinerja pegawai menunjukkan bahwa yang memiliki nilai tertinggi dan memenuhi hmm, adik-adik ketika saya menjelaskan bisa di unmute dulu ya. Bisa di mute dulu ya. Oke. Ya, biar ya Pak. Adlin, bisa di mute dulu Adlin. Kenapa, Pak? Di mute dulu ya. Iya, Pak. Coba. Oke, sip. Hasil kinerja pegawai itu menunjukkan
bahwa yang memiliki nilai tertinggi dan memenuhi kriteria promosi adalah mereka yang memiliki kemampuan leadership, kemampuan kerjasama tim yang baik, serta kerjasama yang konsisten selama setahun terakhir. Oke, kata kuncinya di Jadi yang ditanya adalah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas. Oke, jadi yang paling tepat jawabannya ada. C. Oke, yang paling tepat jawabannya C, betul ya. Kriteria yang digunakan pesawat untuk promosi adalah kinerja pegawai. Hmm. Oke, lanjut. Pelajarannya mulu. Lanjut, Pak. Ini soalnya udah lanjut belum? Dah. Ah, D. Pak. Eh, 12 Pak. takaran. 12 takar. 12 takar. Oke, yang lain. 12 takar. Ada yang beda nggak? Yang lain. 9. 6 takar, Pak. 9 takar. Hmm. D. 9, Pak. 6 takar, D. Pak. 9 takar. Hah? 9. D. Oke, coba dihitung betul-betul ya. 9. D, Pak. D. Oke. D, Pak. Ya. D. D, Pak. Yang B. Oke, ada yang B. Namanya siapa ya? A. Andri. D. D, Pak. Kenapa? Kenapa? Domba, Pak. Domba. Ada yang lain? Cukup? Ada deh, kita bahas ya. Oh, masih ada yang nyoba jawab apa? Jawabannya D, D. D apa B? Domba, Pak. Domba. Oke. Pak, itu harus takarannya 4:3 apa gimana? 4:3 sesuai Harus. soal. Mm-mm. Kejunya 4, coklatnya 3. D, Pak. Udah, Pak, bahas aja, Pak. Oke. Bebas. Gini. D, Pak. D. Mm-mm. Keju banding coklat ya. Ini kan perbandingannya 4:3. Terus katanya kalau ada, bisa di mute dulu, ada deh. Oke. Kalau ada 6 takaran keju, ini keju ya. Kalau ada 6 takaran keju, itu bisa buat 18 loyang ya. Yang ditanya adalah untuk membuat 36 loyang, kan gitu ya. Berarti di sini 36 ya. 36 bagi 18 berapa ada deh? 2. 2.
Oke, dapatnya 2 ya. Iya, 2, Pak. Ini dapatnya 2. Nah, berarti di sini juga dapat kejunya berapa? 2. Ini kali 2 ya. Berarti yang ini juga harus kali 2. 12. Berarti dapat 2. 12. Artinya apa, Dede? Artinya untuk dapat 36 loyang itu butuh 12 keju. Setuju ya? Setuju. Oke. Sekarang yang ditanyakan bukan keju ya, tapi coklat. Ya nggak? Oke, sekarang kita taruh yang 12 ini ke perbandingan antara keju dengan coklat. Kita taruh di sini 12 berbanding coklat. Kita bagi nih, 12 bagi 4 berapa? 3. 3. Ya, berarti yang ini mesti dikali 3 dong. Iya, Pak. Ya nggak? Iya. Tuh, jadi jawabannya berapa? D. D. Nah, Yeay. gitu. Dede. Ah, Paham ya, Dede paham ya? Iya. Oke, bisa ya, bisa ya. Oke, kita lanjut ya. Buat. B, Pak. C, Pak. D. B. C, Pak. T, Oke, Pak. jawabannya apa? C. B. Coba. C, Pak. Oke, C, Pak. Bisa. ada yang beda? C. T. Yang C, Pak. Yang C, Pak. Oke, Yang C. coba kita bahas ya. Hmm. Sampah plastik merupakan hmm, ya, ada bisa di mute dulu ya. Suaranya feedback. Oke. Sampah plastik merupakan sampah yang lebih sulit terurai dibanding jenis sampah lainnya. Semakin sulit suatu jenis sampah terurai, sampah tersebut akan semakin mencemari lingkungan. Pertanyaannya, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin menjadi akibat dari sulitnya sampah plastik terurai? Yang paling mungkin ada deh. Yang A salah ya.
Mm-mm. Karena bukan akibat ya. Ingat, pertanyaannya adalah akibat. Sampah plastik banyak ditemukan di lingkungan yang tercemar. Ya, Tidak jawabannya B ya. selalu. Teman-teman. Oh, ih, Coba dicek soalnya atau pertanyaannya. Yang menjadi akibat dari sulitnya sampah plastik terurai. Kalau sulit terurai berarti akibatnya apa? Banyak Sampah ditemukan. plastik seringkali dibuang sungai atau dikubur, Pak. Yang paling tepat B ya jawabannya. ya. Banyak ditemukan di lingkungan yang tercemar. Ya bisa di sungai, bisa di dimanapun ya. Ya. Oke, jadi adik-adik kuncinya itu di jawaban apa di pertanyaannya ya. Di dicek apa yang ditanyakan gitu ya. Yang ditanyakan adalah akibat ya, akibat dari sulitnya sampah plastik terurai. Ketika sulit terurai ya berarti banyak ditemukan di lingkungan ya. Eh, yang ini mah sudah ya, Dede ya? Sudah. Hmm, Sudah. Nah, ini. Orang. 50 kilo, Kak. Oke, yang lain. Empat puluh kilometer. Oke, 40. 40 kilometer. 50 kilometer. Oh, 40. 40. Dari sini 20 bagi 2. Ada yang 40, ada yang 50. Iya, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Ya berat, Pak. Oke, kita bahas ya. Oke, katanya kurir itu berangkat dari titik X ke titik Y ya.
30 akar 2, Pak. Mm-mm. Ini yang coret-coret siapa? Coba ya kita bahas ya. Orang. Mm-mm. Berangkat dari titik X menuju ke timur. Oke, kita tulis timur ya. Timurnya 20 km. Lalu belok ke utara 20 km. Utara Iya. itu 20 km. Masih. Lalu belok ke timur berapa? 10. 10 ya. 10. 10. Lalu belok ke utara juga 10. 10. Dan terakhir ke Akar 2. timur gitu ya. 10. Bapak. Berarti yang ini berapa? 40, yang ini 30 gitu ya. Ih, tai Ya. tikus. Ah, astagfirullah. Oke, katakanlah ini titik X ya. Berangkatnya tadi 40 di sini. 40 ke timur, ke utaranya 30. Set 30. Sini Y. Berarti kan yang ditanya adalah ini nih. Yang ditanya adalah X ke Y gitu ya. Ya ini kan berarti segitiga apa ada? Siku-siku ya. Iya. Berarti X-nya gimana? Akar dari Akar dari 40 kuadrat 14. ditambah 30 Kuadrat. kuadrat. Ya enggak? Iya. Hmm. 2. Ketemunya 50 dong ya. 500. Ketemunya 50 ya enggak? Ya, ketemunya 3, 500. 4, 5 kan biasanya gitu ya. Ya. 3, 4, 5 berarti 30, 40, 50 ya. Jawabannya 50. Tadi ke 50 ya. Lanjut ke Oke, lanjut ya. Oh, ini juga sudah kemarin ya. Nah, ini nih. Hmm. coba. C. Ya, Elo. C. C, C, C. Pak. Yang C. A, B, C, D, F. Yang C, Pak. Siapa sih Pak? Pas, pas. Yang coret-coret siapa yang coret? A. Berarti minta izin host untuk di-kick aja ya, yang coret-coret ya. Baik, Pak.
Oke, adik-adik berapa? A, B, C, D, E. Alif, Pak. Oke, jawabannya Alif ya. Dia hanya membaca 2 buku ya dalam 4 hari ya. Oke, lanjut ya. Diam, Li. Nanti dikit nih. Ya, A, B, C, D. B. B, B. Ya, yang lain ada yang jawab beda? Ah, A. Yang D. Oke. Jawabannya yang B ya, teman-teman ya. Jadi berdasarkan pernyataan di atas, manakah yang paling mungkin menjadi akibat ya? Akibat dari beragamnya spesies. Nah, berdasarkan teks bahwa keragaman spesies itu dapat diambil manfaat untuk kesehatan ya. Berarti yang paling tepat adalah yang B. Ya, adik-adik ya. Jadi mohon izin lah, hargai teman-teman yang mau belajar ya. Yang ikut coret-coret, nanti mohon untuk tidak ikut di Zoom ya. Karena kasihan teman-temannya mau belajar. Oke, lanjut teman-teman. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Dua A. Kalau nomor 22 A. 21-nya pada Hmm. D. D. Pak.
Yang nomor 21 dulu coba. Nomor 21 apa? Pembahasan, Mbak. Nebak dulu, nebak dulu. D. A. Yang jawab A, kenapa A jawaban? D. R. E. E. Yang R. Yang nomor 21 dulu ya, coba. Yang R. R, Pak, R. Yang 21 E. A. A. Saya dapatnya A. Yang nomor 21 A ya. Jawabannya A. Ya, Pak. A. Kenapa A coba? Karena dari T ke P, P ke L, L ke H itu mundur 4. Bentar, bentar, kan? Iya. Ya betul ya, adik-adik. Itu kalian hitung abjadnya mundur ya. Ya, Jadi Pak. jawaban yang tepat adalah H. Terus yang 22 gimana? 22. C. Karena lomba itu Ya, saya juga di A jawabannya. Ayo, jawabannya. Jawabannya D ya. Kenapa D? Karena lomba ada suara. Nah, betul ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, adik-adik harus apa ya? Ada kalimat penyambung antara kata sebelum titik dua dengan setelah titik dua dan itu bersesuaian dengan kata selanjutnya ya. Contoh misalkan, setiap lomba itu ada juara, maka nanti setiap sungai itu ada muara gitu ya. Jadi kata sambung untuk dua kata ini sama dengan kata sambung untuk kata berikutnya. Ya, yang tepat adalah D. Lanjut ya. A. A. Oke, A. ada yang beda? sama A. A. Apa? Jika Desi memakai baju coklat, maka ia memakai celana hitam. Jika Desi memakai celana hitam, maka Dina memakai celana coklat.
ternyata Dina tidak memakai celana coklat. Maka jawabannya Desi tidak memakai baju coklat ya. Jawabannya A. Oke, sip. Lanjut ya. Oh, ini agak panjang. D. A, B, C, D, E. Dewa. Yang D, Pak. SBBS. S, B, B, S. Oke. Yang lain ada yang beda nggak? C, Pak. D, Pak. Mm-mm. D. B apa D? D. D. Mbak. D. Bebek. Oke. Coba kita bahas ya. Di sini pernyataannya yang atas nih. Pernyataannya gandum itu bahan makanan yang paling diminati masyarakat di negara X. Maka makin digemari makanan di suatu negara, makin banyak bahan makanan tersebut ditanam. Kita coba analisa di pernyataan satu ya. Gandum sebagai makanan pokok yang tidak bisa digantikan oleh bahan makanan lain di negara X. Memperlemah apa memperkuat? Memperkuat. Memperlemah. Memperkuat. Memperkuat. Kuat. Memperlemah. S tidak memperlemah. Ya, artinya memperkuat ya. Ya. Oke, yang Ya. nomor dua coba. Banyaknya orang menanam gandum tidak dipengaruhi oleh minat masyarakat untuk mengkonsumsinya. Memperlemah. D. Memperlemah. Memperlemah. D. B. Memperlemah. Perlemah. Oke, memperlemah. Terus nomor tiga, di negara X, nasi lebih diminati daripada gandum. Memperlemah. Memperlemah. Memperlemah ya, karena Memperlemah. faktanya sesuai teks itu sangat diminati ya, Ya. diminati gandum. Kemudian yang empat, masyarakat negara X memiliki minat yang besar untuk mengkonsumsi gandum sebagai bahan makanan pokok. S. Tidak S. S. Nomor lima, selain sebagai bahan makanan pokok, gandum juga merupakan komoditas ekspor utama negara X. S. 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 Jangan memperlemah. Oke, memperlemah ya, Ya. karena memang gandum dibutuhkan ya. Kalau diekspor nanti dia jadi kekurangannya. Jawabannya yang mana? S, B, B, S, Yang D. S. Oke, berarti yang D. D. Lomba. Lal. Kontrak akan melakukan pembangunan semua.
Cek cek. A. Oke, yang lain. A. C. E. A. B. Ada lagi Yang E. jawaban yang lain? Yang E, Pak. Eh, dipahami teksnya ya. Manakah kondisi yang perlu dipertimbangkan agar paling cepat menyelesaikan pekerjaan? A. Dari beberapa kondisi tadi. A. A. A kayaknya, Pak. Kayaknya A ya. Ya. Jika pencairan anggaran berjalan lancar, waktu penyelesaian pekerjaan lebih cepat 15%. Jika peralatan tersedia lengkap, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat 1/10 kali. 1/10. Jika menggunakan pekerjaan berpengalaman, itu lebih cepat 1/4. Oke, ini jauh lebih cepat lagi ya. Tadi itu 10%, ini 25% ya. Jika izin mendirikan bangunan terhambat, waktu penyelesaian pekerjaan bertambah 5%. Yang paling cepat yang mana, Dede? A, Pak. A. Oke. A. Jawabannya A ya. Ya. Pencairan anggaran dan pengalaman pekerja. Ya. Tadi pengalaman pekerja 1/4 kalinya ya. B. A, B, C, D, E. D. E. D. B, Pak. Oke. B, Pak. B. Tuh. Ingat harus teliti ya. Teksnya dibaca dengan teliti. Terus kalian fokus ke pertanyaannya.
simpulan yang paling benar ya dari teks di atas. Coba. Penggunaan pestisida alami ya dipilih karena cenderung lebih aman. Selain itu, pestisida alami juga mudah terurai. Daun pepaya merupakan salah satu yang dapat digunakan sebagai pestisida alami. Daun pepaya mengandung, Pak. oke, saya jelasin dulu ya. Pak. Kita bahas. Pak. Oke, kita bahas ya. Katanya, daun pepaya mengandung bahan aktif flavonoid dan terpenoid yang bersifat racun bagi hama. Beberapa hama dapat diberantas oleh daun pepaya, antara lain rayap, ulat bulu, dan kutu daun. Pestisida alami lain yang dapat digunakan adalah bawang putih. Bawang putih ini dapat mengendalikan hama cendawan furasium. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang A, perlu adanya pestisida alami dalam bentuk kemasan agar mudah digunakan. Kira-kira betul nggak yang A? Kurang betul. Oke, mungkin betul ya. Mungkin betul. Tapi yang ditanya adalah yang paling betul kan gitu ya? Iya. Oke, Ya. kita tandai. Mm-mm. Kita tandai yang A. Kemudian yang B. Yang B, penggunaan pestisida kimiawi dapat digantikan oleh daun pepaya dan bawang putih. Betul apa salah? Mungkin betul. Ah, mungkin betul ya. Ya. Mungkin betul. Kenapa mungkin betul? Karena di itu penggunaan pestisida kimiawi itu mungkin dapat digantikan oleh daun pepaya, tapi di teksnya itu tidak ada kata-kata bahwa pestisida kimiawi dapat digantikan. Nah, oke, sip. Analisanya udah oke ya. Artinya, nggak hanya daun pepaya aja dan bawang putih. Siapa tahu di luar sana juga masih ada gitu ya. Makanya di teks di sini nggak ada klaim bahwa satu-satunya itu bisa digantikan oleh daun pepaya dan bawang putih. Oke ya? Mungkin betul. Oke. Yang C coba. Pestisida alami cenderung tidak memiliki kekurangan dibandingkan dengan pestisida kimiawi. Cenderung tidak memiliki kekurangan. Betul apa salah? Enggak Gali terlalu kalau betul juga. Gali kalau mau selesai selesai aja ya. Selesai. Oke, ini tanggung satu lagi ya. Mungkin betul ya. Ya. Betul. Oke, kita tandain yang C. Sekarang yang D. Bawang putih memiliki kandungan flavonoid dan terpenoid yang dapat mengendalikan hama cendawan furasium. Benar apa salah? Benar. Nah, yang D ini salah, teman-teman. Kenapa salah? Karena di situ dijelaskan bahwa yang mempunyai flavonoid dan Ada gambarnya Ustaz. Ya, yang D ini jelas salah. Kenapa salah? Karena yang mengandung flavonoid dan terpenoid itu adalah daun pepaya, bukan bawang putih, ya nggak? Coba cek, dibaca lagi bacaan. Ya, jadi yang flavonoid terpenoid ini yang dijelaskan di teks hanya daun pepaya. Berarti yang D salah. Yang E gimana, teman-teman? kalau yang E menurut saya benar. Oke, jadi jawabannya E ya, karena E paling benar berdasarkan teks di sini. Begitu ya, adik-adik ya? Iya. Iya, iya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih. Ustaz. Terima kasih banyak untuk Kak Andri materi yang sudah disampaikan. Untuk anak-anak, semoga di pertemuan berikutnya bisa lebih tertib ya. Iya, Bu. Siap. Insya Allah. Bisa